something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cengkelin. Benerin kameranya dulu. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang yang menyesal berpisah denganmu ya. Sebetulnya mungkin dia pengen kembali, tapi entah mengapa gengsi atau bagaimana, tapi sebetulnya dia sangat menyesal gitu, menyesal berpisah denganmu dan sebetulnya dalam hatinya dia pengen kembali ya. Tapi entah kenapa ada sesuatu hal yang menghalangi dia. Kita akan lihat bagaimana kejadiannya ya. Oke, well ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu yang kesayangan gue ya. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah, berkelimpahan. Uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Dia. Ya. Wow. Ada power. Oke. Ada 9 of arrows. Ada 6 of pentacles atau 6 of coins di sini ya. Operation. 6 of staffs. Bottom of deck ada King of Cups reverse, tapi Bunda jarang biasanya, nggak pernah pakai. Oke, kita lihat ya. Oke, well, ini buat kamu yang dealing dengan Sagittarius, Leo, Aries, lalu ada Gemini, Libra, Aquarius, lalu ada Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke, jadi ini 9 zodiak ini buat kamu yang dealing dengan ke-9 zodiak ini ya. Yang dealing dengan ke-9 zodiak ini, oke. Well, ini orangnya memang keras ya. Maksudnya orangnya keras, dia a little bit arogan gitu karena memang dia punya kemampuan sih ya. Terus dia a little bit arogan, agak apa ya, agak mungkin kayak memaksakan kehendak atau keinginannya sendiri ya, seperti itu. Dan ketika bersama-sama dengan kamu, dia adalah tipikal yang mungkin dia adalah yang divine masculine-nya. Oke. Ini adalah yang berperan sebagai divine masculine dan pada saat dengan kamu pun itu apa ya? Intinya gini sih, intinya sebetulnya ini entah kamunya suka atau nggak suka, pokoknya dia memaksa. Dia mempergunakan segala macam cara untuk kamu tuh menjadi miliknya pada awal-awal kalian bersama. Ya. Jadi karena egonya yang untuk ingin memiliki kamu sehingga ya ini dia melakukannya seperti ini. Oke. Dia melakukan seperti ini sampai yang tadinya kamu tidak suka, akhirnya kamu menjadi suka gitu sama dia ya. Karena ya wanita ya. Wanita kadang kalau misalnya udah kepegang gitu, ya udah langsung bobol deh pertahanan. Oke. And sesuatu hal terjadi di antara kalian gitu ya. Dan kemudian terjadi sebuah perpisahan antara kamu dan dia. Dan ini jelas adalah sebuah perpisahan yang menyakitkan. Bukan hanya menyakitkan buat kamu, tapi ini juga adalah sebuah perpisahan yang menyakitkan buat dia. Why? Kenapa? Karena ini pun dia stres ya. Ketika berpisah dengan kamu itu pun dia depresi. Nggak tahu apa. Ini penyebab perpisahannya bisa macam-macam, bisa banyak hal. Ya. Tapi ini dia pun terluka, dia pun merasa sakit ya. Merasa sakit, merasa terluka sebetulnya perpisahannya dengan kamu. Entah apa yang terjadi. Dan di sisi lain hal,
Dia mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan ya, menyibukkan dia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan, lalu ini saya lihat dia punya tanggung jawab, entah anak, entah keluarga, entah siapa, ya. Dia punya tanggung jawab harus menghidupi orang lain gitu ya, jadi dia mengalihkan ke sini ya. Tapi hidupnya memang sempat, sempat berada di dalam gelombang badai, ya. Perasaannya pun juga demikian. Ada satu perasaan yang benar-benar buat dia itu menyakitkan. Ya, dia pun stres kok ya. Stres ketika menghadapi perpisahan dengan kamu. Tapi dia mendapatkan support dari banyak ya. Ini mungkin kalau kayak support dari malaikat pelindung atau support dari leluhur ya, yang membuat dia itu pada akhirnya memiliki satu kekuatan untuk dia bangkit. Nah, ini dia, Six of Stars. Ketika dia bangkit atau ketika dia mulai berhasil menenangkan emosinya, ketika dia mulai tenang, mulai bisa berpikir dengan jernih, mulai bisa berpikir dengan logis. Teringatlah dia kepada kamu. Ya, dia teringat kepada kamu dan ini sebenarnya dia pengen banget tuh datang dan bertemu dengan kamu. Sebenarnya ini dia sangat pengen melakukan hal ini. Tapi nanti kita lihat apakah dia akan memang beneran datang merealisasikan keinginannya atau tidak. Kita akan lihat ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana apa yang sebenarnya dirasakan dulu terhadap kamu ya. Yang menyesal dan ingin kembali padamu. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Bener gak sih itu lagunya? Telah kuserahkan semua milik dan hidupku. Kayak apa yang dia katakan? Kamu itu seolah-olah mengandung magnet. Ya. Seolah-olah mengandung magnet. Coba deh kamu, ya. Dan dia tidak bisa menjelaskan kenapa. Karena dia selalu teringat kepada kamu, seolah-olah kayak kamulah yang memegang kunci hatinya. Dan dia pun gak paham, kenapa ya, aku tuh kok selalu ingat sama dia. Itu yang dirasakan, kayak tertarik, selalu ingat, selalu ada kayak semacam energi yang menarik dirinya gitu ya. Dan dia gak paham, ini kenapa sih gitu ya. Kenapa sih, apa aku ini dipelet, apa dijilat gitu. Kalau melet kan gini, itu kan melet ya, apa dijilat, apa digimanain gitu. Dia sempat berpikir seperti itu. Nah, bener kan? Tapi dia takut untuk saat ini melangkah mendekati kamu. Padahal sebetulnya dia sangat pengen ketemu dengan kamu. Pengen terkoneksi kembali, tapi dia katakan, aku takut untuk mengambil langkah selanjutnya saat ini. Ya, saat ini dia memang benar-benar merasa ketakutan. Tapi semakin dia mengabaikan perasaannya, semakin kamu itu menghantui malam-malam gelapnya. Ya, kamu datang di dalam mimpinya, kamu lari-lari mondar-mandir di dalam pikirannya, apa nggak capek gitu lari-lari mondar-mandir ya. Jadi seperti itu ya, semakin dia mencoba menghilangkanmu, justru kamu semakin melekat. Tapi di satu sisi yang lain, dia pun merasakan bahwa kamu tuh sebetulnya juga masih sayang. Kamu sebetulnya masih ada perasaan sama dia ya. Sebenarnya kalian itu saling sayang kok, nggak tahu cuman kenapa gitu, mungkin karena gengsi atau gimana, menahan diri atau gimana ya. Dan ada penyesalan di sini. Dia menyesal karena melepaskanmu begitu mudahnya. Dia sangat menyesali hal tersebut. Ya, tentu saja karena sekarang dia udah mulai bisa berpikir dengan jernih ya, emosinya udah tenang. Dan dia menyesali, aduh kenapa waktu itu aku begitu ya. Regrets ya, ini penuh penyesalan. Kartu regrets keluar 2 kali ini ya. Regrets, penyesalan, keluar 2 kali. Seharusnya tuh aku nggak begitu. Jadi ini banyak pengandaian-pengandaian yang dia pikirkan. Aku tuh harusnya nggak begitu. Aku tuh kan bisa aja waktu itu. Harusnya itu nggak gini. Jadi dia kayak semacam
merekonstruksi pada saat kalian berpisah. Dan dia mencoba, aduh waktu itu seandainya begini gimana ya. Jadi ini benar-benar penyesalan yang dalam ya. Penyesalan, dia pengen, ya dia menyesali waktu itu. Seandainya misalnya dia tidak melakukan tindakan itu, mungkin saja kalian masih bersama-sama ya. Oke, kita lihat apakah lagi perasaannya menjadi perasaan dia. Oh, dia menunggu kamu loh. Dia menunggu kamu untuk membuka percakapan, dia menunggu kamu untuk say hi, menunggu kamu untuk memberikan respon. Padahal sebetulnya di dalam hatinya dia pengen banget itu datang nyamperin kamu. Dia pengen melakukan itu, tapi di satu sisi dia, jangan-jangan kamu udah punya pacar, jangan-jangan kamu udah gak cinta lagi. Jadi banyak sekali peperangan gitu di dalam pikirannya. Dan gak sama memang, udah gak sama lagi seperti dulu ya. Semua tak lagi sama seperti dulu. Ya memang sudah tidak sama lagi. Bahkan misalnya pun dia kembali kepada kamu, itu hubungan kalian tidak akan sehangat dan seindah dulu lagi. Ya karena bagaimanapun juga ada luka yang ditorehkan. Ya, pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Dia mengira ini sampai ini ya. Jadi kalau misalnya WhatsApp kalian itu belum saling blokir-blokiran, dia suka ngecek apakah kamu online atau enggak. Dan kalau misalnya dia melihat kamu online, itu tuh dia udah pikirannya macam-macam. Aduh ini jangan-jangan teleponan sama orang lain. Jangan-jangan ini lagi ngechat sama orang lain. Dan cuma gara-gara begitu itu dia nggak bisa tidur. Ya, sangat gelisah. Sangat gelisah. Lucu ya. Nah kan, bener-bener. Jadi ini sama seperti gambar ini tadi ya. Sebetulnya masih cinta. Tapi ada keraguan-keraguan mau datang. Aku masih cinta tapi takut kau menolakku. Ya. Karena dia berpikir bahwa kamu akan menolak, entah mungkin kamu sakit hati atau bagaimana ya. Padahal sebetulnya masih sayang, masih saling sayang kalian ya. Dan dia meminta maaf ya, maafkan aku, maafkan aku. Dan memang entah waktu itu atau bagaimana ya, dia merasa bahwa aku harus melepasmu dari hidupku. Wow. Kenapa dia berpikir untuk melepasmu dari hidupnya? Karena pikiran-pikiran kayak tadi ya, pikiran-pikiran kamu akan menolak, pikiran-pikiran kamu sudah punya yang lain, itu menyiksa dia sendiri. Alih-alih daripada mbok mending nanya gitu ya. Mbok mending nanya daripada nebak-nebak sendiri, nanya kan gampang. Ya itulah dia. Itulah dia ya. Orang nanya kan gampang. Dan kita akan lihat apakah memang dia benar-benar akan datang, akan mendekati kamu dan bagaimana kira-kira endingnya. Mbok jujur aja gitu ya. Ngomong dong. Daripada menebak-nebak sendiri, baper-baper sendiri, mundur-mundur sendiri, maju-maju sendiri. Aduh, ya. Manusia. Kadang-kadang gengsi dan egonya itu menutupi jati dirinya sendiri ya. Dan kurang lebih bagaimana? Ini kalian akan bertemu. Ya. Entah somehow atau bagaimana, kalian akan bertemu. Tapi pertemuan pertama itu memang mungkin masih kaku, nggak langsung yang cipok-cipok, cup-cup, muah-muah gitu, nggak ya. Pertemuan pertama itu kalian masih kayak berteman-teman, ceritanya biasa, justru malah tidak membahas yang waktu pertengkaran kalian, tidak membahas tentang perasaan kalian. Ceritanya tuh cerita ngalor ngidul yang nggak penting gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah awal yang baik. Karena ini berarti memang akan ada pertemuan antara kamu dan dia ya. Pertemuan tapi tidak membahas perasaan masing-masing. Gimana sih? Malah ngegibah nanti ini. Oke. Ada growth. Ya. Sayangnya, ego begitu kuat ya.
ego begitu kuat, eh merasa kayak ya udah deh, mungkin udah kayak entahlah gitu, apa yang sebenarnya menguasai kalian sehingga merasa gengsi, egonya begitu kuat, udahlah cari yang lain aja apa gimana, ya. Mungkin peristiwa terakhir itu meninggalkan luka yang begitu mendalam ya. Sehingga ternyata memang kalian akan bertemu dan dia akan datang kepada kamu as a friend. Tapi ke depan ini pun kalian nggak union, kalian nggak lagi sayang-sayangan, tidak lagi cinta-cintaan. Padahal sebetulnya apa ya? Sebetulnya masih sayang. Iya. Tapi kalian akan end up atau berakhir sebagai teman. Tetap akan berjalan sendiri-sendiri. Kowe nganan, aku kiri, wis bedo dalan, gitu ya. Kalian akan jalan sendiri-sendiri, kamu ke kiri, dia ke kanan. And you guys, kalian akan terkoneksi atau kalian akan koneksinya hanya sebagai teman saja. Hanya seperti itu, sejauh itu saja. Ya. So, it's okay, karena kadang-kadang memang ada seseorang yang datang dalam kehidupan kita itu hanya untuk memberikan pelajaran, hanya untuk mampir saja ya. Oke, nggak apa-apa. Disyukuri dan diambil pelajarannya, katakan terima kasih engkau pernah hadir dalam kehidupanku dan memberikan pelajaran berharga dalam hidupku. Oke, kita akan lihat ini resonate buat kamu dengan zodiak atau dengan Sio. Apakah ada Virgo di sini? Ada Sio Kerbau tahun kelahiran 738597 Sio Kerbau. Lalu ada Scorpio. Ada Leo Sagittarius and Aries. Ada Sio Tikus tahun kelahiran 728496. Lalu ada Sio Babi tahun kelahiran 718395. Ada Gemini. Ada Leo tadi sudah Bunda sebutkan ya, muncul lagi. Ada Sio Ular di sini tahun kelahiran 77892001. Ada Sio Kambing tahun kelahiran 7991 dan 2003. Ada Gemini di sini. Dan terakhir ada Taurus. Ya. Kurang lebih zodiak ataupun sio-sio ini ya yang you can wait gitu. Oke, saya akan coba tarik kira-kira kapan dia akan menghubungi kamu kembali ya. Kira-kira kapan dia akan menghubungi kamu kembali. Cukup lama ya, ini masih di masa depan, ini bisa jadi tahun depan atau ini mungkin beberapa bulan ke depan atau tahun depan, in the near future, atau ini berarti di masa depan. Tapi ini kurun waktunya less than a year atau maksimal 1 tahun lah ya, maksimal 1 tahun. Ini dia akan menghubungi kamu kembali ya, at least dia akan bercakap-cakap, lalu ada kemungkinan kalian pun akan bertemu nih sebentar lagi ya, in the near future, itu di masa depan. Oke. Nggak lama. Ini bisa lama nggak lama ya? 1 tahun itu lama atau nggak lama sih? Menurut Bunda sih sebentar ya. Tadinya mau tarik 1 kartu sih. Oke. And di sini ada inisial apa saja? Ada inisial W, WW Gombel. Ada inisial K, Kilo. Ada inisial N, Negro. Ada inisial Q, Quebec. Lalu ada ini susah amat, nyantol. Ada inisial D, Delta. Oke, ada inisial S, Susu. Ada inisial P, Papa. Ada inisial B, Bravo.
Lalu ada inisial T, Tetra, ada inisial V, Viva, dan inisial Z, Zulu. Inisial A, Anda. Ada 17 inisialnya, ada C, Cica, ada E, Romeo, dan ada I, India. Oke, kurang lebih itu. Well, kesayangan kalau misalnya ini resonate dengan kamu, dengan cerita kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. And buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar Alejandro, oke? Namun kalau kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan lonceng ya. Tungguin Bunda live di YouTube, oke? Aku mendoakan segala kebahagiaan buat kamu. It's okay, darling. Kalau misalnya memang tidak berjodoh, berarti itulah yang paling sesuai buat kamu. Percayalah bahwa kamu akan bertemu dengan seorang pasangan hidup yang lebih sesuai lagi dalam hidupmu. Oke, kesayangan, I wish you a good luck. I love you. Bye-bye.